Menjadi pendengar yang baik itu nggak mudah, tapi kalau kita mau coba untuk membiasakan, itu bakal lama-lama terbiasa dan kayak auto aja gitu. Yang pertama itu adalah kalau kalian mau dengerin itu jangan sambil ngapa-ngapain, jangan sambil main handphone, jangan sambil mikir yang lain. Itu benar-benar kayak kalian ngasih waktu dan ngasih uh, fokus gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah jangan suka motong-motong pembicaraan orang. Kalian tuh harus sabar gitu. Jadi nunggu pembicaraan orangnya tuh berhenti. Atau biasanya kalau gue tuh, kalau misalkan kan ada tipe orang yang kayak ngomong tuh ada jedanya gitu loh. Ngomong terus diam. Nah biasanya gue nanya dulu, eh udah udah beres atau masih ada lagi. Nah biasanya gue nanya kayak gitu. Atau kalaupun ada orang yang motong pembicaraan gue tapi gue tuh lagi ngomong yang penting dan serius, biasanya gue bakalan ngomong gitu. Biasanya gue ngomong, tunggu dulu ya gitu, gue belum beres ngomong, nanti gantian gitu. Nah atau kalau memang lu mau dan ngerasa harus banget motong, lu ngomong gitu, etikanya tuh ngomong kayak sorry gue potong bentar gitu, kayak gitu. Dan lo nggak bisa minta orang nggak motong pembicaraan lo kalau lo nya sendiri suka motong-motong pembicaraan orang gitu. Jadi memang kalau mau orang tuh respect sama kata-kata lo itu, lo memang harus melakukannya juga. Terus kenapa sih nggak baik untuk motong-motong pembicaraan? Karena kalau misalkan lo tuh tidak lengkap dalam mendengarkan sesuatu gitu ya, nanti lu tuh kadang meresponnya tuh nggak tepat juga karena lu belum tahu secara utuh gitu informasi yang lu dapetin ya. Nanti banyak salah paham gitu, banyak ribut yang nggak perlu kayak gitu. Terus nggak ingat, ngobrol tuh harus yang efektif itu harus dua arah. Maksudnya jangan sampai dua-duanya tuh ngomong gitu gantian. Jadi ada ketika yang satu ngomong yang satu dengerin, yang satu lagi ngomong tuh harus dengerin, pokoknya ganti-gantian gitu. Jangan, karena kalau semuanya ngomong itu jadinya nggak ada yang dengerin, jadi komunikasi pun nggak efektif gitu kalau nggak ada yang denger. Artinya kan nggak si komunikasinya tuh tidak untuk membangun gitu, tidak untuk perbaikan gitu, tapi cuma ya buat melampiaskan emosi aja gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak tahu, itu mending lu nanya baik-baik. Atau kalau misalkan lu pengen nyamain persepsi, lu ulangin kata-kata dia sama yang lu tangkap gitu, sesuai nggak? Ingat, jangan so tau. Orang so tau tuh nyebelin banget. Dan jangan ngejudge, nggak usah menghakimi gitu kok. Terus kalau misalkan ada orang cerita, itu jangan lu ceramahin, jangan lu nasehatin, karena belum tentu dia memang butuh diceramahin dan dinasehatin. Jadi kalau bahkan ngasih masukan atau saran pun jangan sih, nggak perlu gitu, kecuali kayak orangnya minta, atau lu ngomong dulu gitu kayak, ini lu mau cerita aja atau butuh masukan juga gitu. Kalau orangnya bilang gue mau cerita aja, ya lu jangan bete gitu, ya lu tetap mendengarkan dia dengan baik, kayak gitu. Karena nggak semua orang cerita tuh butuh solusi gitu guys. Jadi emang kadang pengen cerita aja, jadi dengerin aja gitu. Terus kalau orang cerita, apalagi ceritanya terus sedih atau apapun lah ya, yang nggak enak, itu lu jangan adu nasib, nggak perlu gitu kayak gue lebih susah, gue lebih pusing, nggak usah, udah lu dengerin aja gitu. Kayak itu nyebelin banget sih, adu nasib gitu, nggak beres gitu. Lu juga jadinya kayak nggak fokus, dan orang yang ceritanya tuh jadi ngerasa kayak kenapa
kenapa jadinya kayak apa ya, maksudnya kayak kompetisi sedih-sedihan gitu, siapa yang lebih sedih gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah jangan provokator dan membuat keadaan semakin buruk gitu. Ya, lu nggak usah yang berlebihan juga, kayak misalkan tiba-tiba nyuruh sabar atau nyuruh apa, nggak harus, cuman kayak lu tuh bisa kayak sesantai, oh gitu, jadi gimana, misalkan kayak lu pengennya gimana, terus kayak atau lu mau ditenangin atau misalkan lu mau dihibur gitu. Jadi kita tuh nggak perlu apa ya, bereaksi yang berlebih-lebihan gitu, benar-benar kayak kita memang berempati gitu.